Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Anaki Farid dari jurusan Computer Science di Binus Online. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan beberapa hasil project based learning dari mata kuliah Karakter Building Agama yang berjudul Peran Agama dalam Pembentukan Moral dan Hukuman Terhadap Pembunuhan di Indonesia. Berikut bagian-bagian yang akan dijelaskan pada presentasi. Baik, untuk bagian pertama yaitu latar belakang proyek. Proyek ini dilatar belakangi oleh sejumlah kasus pembunuhan di Indonesia yang menjadi sorotan publik dan media, yang dari kejadian itu menimbulkan keprihatinan mendalam. Karena hilangnya nyawa manusia merupakan tragedi besar yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Beberapa contoh kasusnya seperti pembunuhan pada seorang wanita yang dilakukan oleh orang terdekatnya, kemudian ada juga seorang anak dibunuh oleh ayah tirinya. Selain itu ada juga wanita yang dibunuh dan dimutilasi oleh kuli bangunan, dan tentu kejadian pembunuhan seperti ini masih ada beberapa lagi. Dari beberapa kasus tersebut, menunjukkan bahwa pembunuhan sering terjadi ketika pengendalian diri melemah, emosi tidak terkendali, dan nilai moral tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai moral ideal dan realitas perilaku di masyarakat. Melihat hal tersebut, apakah agama bisa menjadi solusi terkait masalah ini? Bukankah agama itu menjadi aturan dan pedoman hidup bagi manusia? Selain itu, di Indonesia dikenal sebagai negara religius, di mana ajaran agama memegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Dari latar belakang tersebut, membentuk 3 poin rumusan masalah berikut, yaitu pertama, bagaimana peran agama dalam membentuk moral dan pengendalian diri individu guna menjaga tindakan pembunuhan. Kedua, bagaimana pandangan agama mengenai hukuman terhadap pelaku pembunuhan sebagai bentuk pencegahan tindakan pembunuhan. Ketiga, bagaimana relevansi peran agama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Selanjutnya, hasil temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber masing-masing anggota kelompok, termasuk saya. Hasil temuan terbagi menjadi dua, yaitu dari sisi individual dan dari hukum. Jika dilihat dari sisi individual, agama dapat mencegah perbuatan pembunuhan melalui pengendalian diri yang diperkuat oleh kedekatan spiritual. Rasa dekat dengan Tuhan menciptakan ketenangan hati dan kesadaran bahwa manusia selalu diawasi atau muraqabah. Selain itu, dari sisi ibadah, ibadah memiliki fungsi pembinaan moral. Contohnya, kalau dalam Islam, salat dapat mencegah perilaku mungkar, serta puasa sebagai latihan untuk menahan diri dari hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan yang secara alami dapat mematikan niat jahat karena rasa takut kepada Tuhan. Kemudian, jika dilihat dari sisi hukum, Islam menekankan keseimbangan antara efek jera melalui kisos dan pemulihan keadilan melalui diat. Sementara Kristen menegaskan pentingnya prosedur hukum negara yang menjunjung tinggi hak hidup, serta menolak hukuman mati. Secara keseluruhan, hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai sistem pencegahan yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam masyarakat. Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan agama dapat mencegah dari perbuatan buruk termasuk pembunuhan serta membentuk pengendalian diri individu. Maka dari itu terdapat dua solusi yang ditawarkan. Pertama, penguatan pendidikan dan pemahaman agama yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pembiasaan ibadah, mengikuti kajian keagamaan, serta mempelajari kitab suci dan nilai moralnya. Kedua, media digital dapat digunakan untuk menyebarkan ceramah atau konten keagamaan yang menekankan nilai moral, pengendalian diri, serta penghormatan terhadap kehidupan manusia. Penyampaian konten dengan bahasa yang mudah dipahami dan menarik tentunya. Selanjutnya, penjelasan mengenai refleksi pribadi saya dari pengerjaan proyek ini, yang sudah saya ringkas dan ada bagian yang saya skip. Pengerjaan proyek ini membuat saya sadar akan pentingnya agama dalam kehidupan seseorang, serta agama hadir sebagai solusi dalam mencegah perbuatan buruk dalam diri seseorang, termasuk pembunuhan tanpa adanya alasan syar'i. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa agama sangat penting untuk mencegah perbuatan buruk dan pengendalian diri. Selain itu, kehadiran agama dalam diri seseorang dapat ditumbuhkan dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga, tempat di mana pendidikan pertama kali dimulai.
Setiap individu dapat berusaha untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran agama yang bersifat wajib sebagai kebutuhan seorang hamba Allah dalam menjalani kehidupan di dunia maupun sebagai bekal di akhirat. Melalui proyek ini, muncul kesadaran dalam diri saya bahwa kehidupan seharusnya diarahkan oleh nilai-nilai agama, agar memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Proyek ini mendorong terbentuknya growth mindset dalam melihat berbagai kasus pembunuhan di Indonesia, serta mencari solusinya melalui pendekatan agama. Selain itu, proyek ini juga menumbuhkan collaboration melalui proses diskusi dan berbagi hasil wawancara antara anggota kelompok, serta meningkatkan social awareness terhadap kasus kekerasan dan pembunuhan di Indonesia sebagai permasalahan serius yang perlu dihadapi, dimulai dari diri sendiri melalui peningkatan pengendalian diri dan ketakwaan melalui pendidikan agama. Dengan demikian, proyek ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia. Melalui penerapan nilai-nilai agama, saya berharap seseorang dapat terhindar dari berbagai perbuatan buruk. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.